Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Gimana nih, puasanya lancar nggak? Nah, sebelum berbuka, ada baiknya kalian ngabuburit nonton video ini. Pembahasan tuple structure, skill pertama dari buku Longman. Kita akan bahas nanti soal-soal yang ada di sana. Oke, tapi sebelum kalian lanjut nih lebih jauh, aku harap kalian udah paham tentang grammar basic ya, mulai dari tenses dasar dan juga part of speech. Kalau udah ngerasa paham tentang itu, baru lanjut ke sini. Kita langsung masuk ke materinya. Oke, di skill pertama ini membahas tentang be sure the sentence has a subject and a verb. You know that a sentence in English should have a subject and a verb. Jadi, asal kalian tahu ya, subjek kalimat dalam bahasa Inggris itu setidaknya terdiri dari satu subjek dan juga satu kata kerja atau verb. Subjek itu apa? Subjek itu adalah pelaku yang melakukan aksi, sedangkan verb itu adalah aksi itu sendiri. Contoh nih dalam kalimat bahasa Inggris, I read a book. Berarti subjeknya adalah saya. Read, membaca, itu adalah verb atau kata kerjanya. Contoh soal pertama. Blah 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 was picked up 4 miles on the freeway. Kira-kira yang mana subjeknya? Ternyata di sini belum ada subjeknya, betul. Sedangkan verbnya sudah ada was picked up. Berarti kita butuh subjek. Kira-kira di antara A, B, C, D, yang mana yang paling tepat? Coba kalian tebak. Semoga jawabannya benar ya. Coba kita bahas. Yesterday. Ini nggak bisa menjadi subjek karena yesterday ini adalah keterangan waktu. Kalau keterangan waktu itu tidak bisa menjadi subjek. B. In the morning ini juga sama aja ya, termasuk ke dalam keterangan waktu. Oke, tersisa tinggal traffic dan cars. Kira-kira menurut kalian yang mana yang benar nih? Cars atau traffic? Coba kita lihat di bagian atas, ada was picked up. Was ini adalah kata kerja dalam bentuk singular. Karena bentuknya singular, maka subjeknya juga harus singular biar kalimatnya ini pas gitu, setara. Oke, kita cari yang manakah yang bentuk singular. Kalau yang D ini bentuknya plural. Karena di sini ada S, berarti menunjukkan mobil-mobil, bentuknya jamak. Yang bentuk singular adalah traffic. Jawaban yang betul adalah Charlie. So, kalimatnya akan menjadi traffic was picked up 4 miles on the freeway. Next, kita lanjut ke example number 2. Engineers blah 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 for work on the new space program. Kira-kira mana subjeknya ini? Oke, kita udah lihat subjeknya adalah engineers. Engineers ini adalah subjek berbentuk jamak. For work on the new space program. Belum ada subjek, belum ada verbnya ya. Berarti kita butuh kata kerja di sini. Kira-kira yang A bisa nggak menjadi kata kerja? Nggak bisa ya, karena ini termasuk adjective atau kata sifat. Nah, kalau yang B bisa ya, jadi jawaban yang benar adalah B, are needed for work on the new space program. Kenapa nggak yang C aja? Karena C ini termasuk ke dalam adverb, bukan sebagai kata kerja. Dan kenapa nggak yang D? Oh, ini nggak bisa ya, karena next month itu termasuk ke dalam keterangan waktu. Dan seperti di soal pertama, aku udah bilang kalau keterangan waktu itu tidak bisa menjadi subjek dan juga tidak bisa menjadi verb tentunya. Oke, jawabannya adalah B. Kalimat utuhnya menjadi engineers are needed for work on the new space program. Aku kasih contoh soal ketiga lagi nih. The boy blah 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 going to the movies with a friend. The boy ini sebagai subjeknya. Dan di manakah verbnya? Ini ada indikasi going ini bisa berpotensi sebagai verb. Tapi ingat ya, verb going ini termasuk ke dalam present participle atau verb ing lah biasanya ya. Dan untuk going itu sendiri nggak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada kata kerja bantu untuk bisa menjadi kata kerja seutuhnya. Kalau dia cuman going doang nih, dia bisa menjadi gerund atau enggak bisa menjadi adjective gitu. Jadi untuk
mengubah dia menjadi kata kerja, kita harus menemukan kata kerja bantu di samping kirinya, gitu. Kira-kira yang A bisa nggak? Nggak bisa ya, karena ini ada he lagi. Kita udah punya subjek the boy di sini. Kalau udah ada subjek satu, nggak boleh lagi ada subjek. Jadi nanti kalau misalkan pilih yang A, jadinya double subjek. Sedangkan yang B bisa nggak kira-kira? Yap, betul. Ini nggak bisa ya, karena di sini ada he. He ini sebagai subjek, jadi dia nanti double subjek. Nah, kalau yang C, kira-kira bisa nggak? Ini ada is relaxing. Jadi kalau misalkan kita pilih yang C, nanti dia jadinya double verb. Seharusnya kalau mau relaxingnya diilangin gitu. Jadi is going. Yang D adalah jawaban yang paling tepat karena di sini udah ada kata kerja bantunya be. Will be going gitu. Karena ada will terus selanjutnya be going. The boy will be going to the movies with a friend. Next, nah aku punya exercise pertama. Kalian bisa pause video ini dan juga coba kerjakan gitu. Baru habis itu nonton pembahasan di sini. Oke, kita langsung bahas ya. Untuk soal pertama, di sini untuk instruksinya underline the subject once and the verb twice in each of the following sentences, then indicate if the sentence are correct or incorrect. Jadi kita harus menggarisbawahi yang mana subjek dan juga verbnya di sini dan juga kasih tahu nih apakah kalimat ini benar atau salah. Kalau dia benar berarti kita taruh correct. Kalau dia tidak benar berarti kita taruh incorrect gitu. Coba kita lihat nomor 1. Udah ada jawabannya nih. Kenapa kira-kira incorrect? Coba kita lihat. Last week went fishing for trout at the nearby mountain lake. Ada kata last week nih. Last week itu adalah keterangan waktu. Jadi bisa nggak jadi subjek? Ternyata nggak bisa ya kalau keterangan waktu. Nah ada went fishing. Ini sebagai kata kerjanya. Jadi dia tidak punya subjek, makanya dia incorrect. Sedangkan nomor 2, a schedule of the day's event can be obtained at the front desk. Oke, a schedule ini adalah subjeknya dan can be obtained ini adalah verbnya. Karena udah lengkap ada subjek dan juga verbnya, maka kalimat ini adalah kalimat yang benar, correct. Next, kita lanjut ke nomor 3. A job on the day shift or the night shift are at the plant available. A job ini adalah subjek. Kira-kira ada nggak kata kerjanya di sini? Gak ada ya, di sini ada adjective. Jadi kalau misalkan ada adjective terus ada subjek, berarti kita butuh kata kerja. Tapi sayang sekali nomor 3 ini tidak mempunyai kata kerja di sini. Jadi jawabannya ini adalah incorrect. Number 4, the new computer program has provided a variety of helpful applications. The new computer program ini adalah subjeknya. Kemudian has provides. Coba diperhatikan di sini. Ada has sebagai kata kerja dan provides ini kata kerja bentuk pertama. Ingat ya, kalau kata kerja bentuk pertama itu tidak memerlukan kata kerja bantu. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Nah, masalahnya ada kata has di sini, berarti dia nanti akan menjadi double verb. Ada 2 kata kerjanya. Sedangkan subjeknya ada 1 nih. Berarti ini salah karena dia double verb. Incorrect gitu. Next, number 5. The box can be opened only with a special screwdriver. Kira-kira yang mana subjeknya? Tentu saja subjeknya adalah the box gitu. Can be opened. Ini adalah verbnya. Only with a special screwdriver. Oke, karena udah lengkap ada subjek dan juga verbnya, berarti kalimat ini adalah kalimat yang benar. Correct. Number 6. The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Kita lihat. Subjeknya adalah, mana yuk? The assigned. Ini adalah sebagai subjeknya. Contains, di sini ada subjek. Tapi di sini ada it nih. It ini sebagai
maaf ya, contains ini sebagai verbnya, sorry. Nah, it ini ada sebagai subjek juga. Jadi ini ada double subject. Seharusnya kalimat yang benar adalah the assigned text for history class contains more than 20 chapters. Jadi dihilangin it-nya gitu biar dia nggak double subject. Karena dia double subject, maka kalimat ini kalimat yang incorrect. Next, number 7. The papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside. Kira-kira benar atau salah nih? The papers ini adalah sebagai subjeknya. Should be emptied ini sebagai verbnya. The trash can into the trash can outside. Benar atau salah? Benar ya, karena ada satu subjek dan juga satu verbnya. Berarti ini correct gitu. Number 8. Departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Kira-kira benar atau salah nih? Di sini ada nggak departure ini sebagai subjeknya departure? Ada nggak verbnya? Nggak ada ya verb di sini karena dia tidak mempunyai kata kerja, berarti dia tidak termasuk sebagai sebuah kalimat, berarti dia incorrect gitu. Kepulangan sebelum dini hari, about in the middle of the harbor. Okay, next, number 9. Yesterday found an interesting article on pollution. Di sini yesterday ada keterangan waktu. Kira-kira bisa nggak ya subjek menjadi subjek keterangan waktu ini? Gak bisa ya, udah dijelasin tadi. Terus found ini sebagai verbnya, an interesting article on pollution. Oke, di sini tidak ada subjeknya. Kemanakah subjeknya? Karena nggak ada, berarti ini termasuk kalimat yang incorrect gitu. The new machine in process 50% more than the previous machine. Kira-kira yang manakah sebagai subjeknya? Iya, pinter. The new machine ini sebagai subjeknya. So, ada is, tapi ada proses nih. Ini adalah kata kerja bentuk pertama. Seperti yang udah aku bilang tadi, kata kerja bentuk pertama itu tidak perlu diikuti oleh kata kerja bantu is. Nah, kalau dia gini berarti dia double nih verbnya. Karena double verb berarti dia incorrect. Kalimat perbaikannya seharusnya proses ini berubah menjadi ed gitu. Proceeded. Biar dia nanti menjadi kata kerja bentuk ketiga gitu. The new machine is proceeded 50% more than the previous machine. Oke, kita udah selesai bahasnya. Next, kita akan lanjut ke skill kedua. Bye-bye.